Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Sudah bosan? Sebulan kita udah dikurung di rumah terus. Dan saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk memberkati. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan bisa memberkati kita. Hari ini kita siap diberkati, amin. Tundukkan kepala sebelum kita menikmati firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Hari ini kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati setiap kami. Kami tidak mau Tuhan ibadah ini menjadi ibadah rutinitas, tapi kami mau Tuhan setiap kami yang mendengar, kami semua diberkati luar biasa. Urapi hamba-Mu Tuhan, hikmat pewahyuan menyertai jemaat-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Kalau dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari 2 Tawari 7 ayat 13 sampai dengan 14. 2 Tawari 7 ayat 13 sampai dengan 14. Saya tunggu sampai saudara menemukannya. 2 Tawari 7 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepas penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negara mereka. Saudara yang kasih Tuhan, dapat kita bayangkan kalau Tuhan yang menutup langit sehingga tidak terjadi hujan, kalau Tuhan mengirimkan belalang untuk memakan hasil daripada yang kita kerjakan, dan bila mana ia melepaskan penyakit sampar di antara umat manusia, siapa yang melakukan seperti ini? Kalau saja Tuhan yang melakukan seperti ini, siapa kita manusia? Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Begitu juga sebaliknya, kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Kalau Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, saudara, hati-hati, jangan sombong. Tuhan tidak terlihat. Saudara bekerja dengan rutinitas seperti biasa. Saudara berpikir sukses berhasil karena kekuatan kita sendiri. Seringkali kita berpikir untuk kita hidup di dalam dunia ini, yang penting adalah kita punya uang. Kalau kita sukses, kalau kita berhasil, kalau kita kaya, kita bisa berkuasa. Kita bisa berkuasa, punya power, punya otoritas, dihargai. Saudara, tidak semua yang ada di dalam dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Ingat, sekali lagi saya berkata, dan seringkali saya berkata dalam firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Tidak semua yang ada di dalam dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Saudara berpikir dengan uang, kalau sakit bisa ke Singapura, ke Cina, ke Amerika. Saudara berpikir dengan uang, saudara bisa membayar orang-orang ahli. Saudara berpikir dengan kekuatan uang seperti itu, saudara bisa menyelesaikan masalah. Bayangkan saat ini ada virus corona di sana. Apa yang bisa kita lakukan? Semua kekuatan kita, semua kemampuan kita stuck. Tidak ada jalan keluar. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang bisa membukanya. Saudara, saya mendengar kesaksian-kesaksian di mana orang-orang yang kena virus corona, orang kaya cukup mampu lah kalau untuk bayar rumah sakit karena dia kaya. Hari itu karena dia usianya juga sudah cukup dewasa, 60 tahun ke atas. Saudara, dia pakai alat bantu pernapasan di sini. Napasnya tersengal-sengal, menghirup napas dengan susah payah. Akhirnya yang kita lihat, dia mati. Ironis sekali kan? Dia punya uang yang begitu banyak untuk menghirup sesuatu yang gratis. Dia tidak bisa. Dia tidak dapatkan. Dan yang dapatkan adalah dia meninggal. Jangan sombong. Hati-hati.
Kalau Tuhan sudah menutup pintu, kalau Tuhan sudah mengirimkan penyakit sampar, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lain. Jalan ayat ke-14. Lihat ayat ke-14. Ini yang Tuhan inginkan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, kita tidak putus asa, kita tidak malah benci. Kita bukannya meninggalkan, menjauh daripada Tuhan, tapi kita dekat kepada Tuhan dan mendekat kita kepada Tuhan. Saudara, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa, mencari wajahku. Lalu aku berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan sudah mengizinkan penyakit sampar, menutup langit sehingga tidak turun hujan, mengirimkan belalang sehingga hasil bumi habis, kita tidak bisa menghasilkan semuanya ini. Tidak ada jalan lain. Kita datang kepada Dia, kita bertobat sama Dia. Tidak perlu kita mencari kambing hitam, siapa yang salah, siapa yang benar. Saudara, dekatkan diri kita kepada Dia. Cuman Dia yang bisa menyelesaikan masalah kita. Jangan seperti Elia dan Ahab. Saudara bisa baca dalam Elia dan Ahab, saudara, di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 18. Waktu Elia ketemu dengan Ahab, Elia berkata, ini dia biang keroknya yang membuat hujan tidak turun 3,5 tahun. Ahab berkata apa? Elia berkata seperti itu kepada Ahab, tapi Ahab berkata apa? Engkau yang membuat ini semuanya, sehingga terjadi kekeringan seperti ini. Ahab tidak merasa dia bersalah. Ini gara-gara Elia mengutuk 3,5 tahun tidak turun hujan, dan dia tidak merasa bersalah. Elia berkata, karena engkau menyembah berhala. Ada dewa Asyir, dia menyembah berhala. Saudara, 450. Itulah yang menyebabkan Tuhan menutup langit 3,5 tahun. Saudara, tidak ada jalan lain. Tuhan itu setia, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu mengasihi kita. Saudara ingat kan waktu dalam Yunus, saudara bisa baca dalam Yunus 3 ayat 6. Yunus 3 ayat 6. Kasih tahu kepada Niniwe, 40 hari lagi akan kutumbang balikan. Niniwe adalah bangsa yang tidak layak, tidak pantas, bangsa yang begitu kejam. Tapi sesudah pemberitaan firman Tuhan oleh si Yunus, mereka merendahkan diri, mereka berpuasa, laki perempuan, suami istri, anak kecil, semuanya, binatang disuruh berpuasa. Dan Tuhan melihat mereka, Tuhan membatalkan semuanya, malapetaka, penunggang balikan. Siapapun kita hari ini, tempat ini, ingat satu hal, bertobat. Jangan sombong. Dekatkan dirimu kepada Dia, karena hanya Dia yang bisa menyelesaikan semua masalah problem kita. Saudara ingat firman Tuhan di dalam Ayub. Saudara kita lihat di dalam Ayub 5 ayat 18. Firman yang luar biasa. Inti firmannya, Dia yang melukai, Dia juga yang membebat. Saudara, Dia yang melukai, Dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tangan Dia juga yang menyembuhkan. Saudara, itulah Tuhan kita. Siapapun kita di tempat ini, tidak kebetulan semuanya ini bisa terjadi. Kalau semuanya ini terjadi, kita tidak perlu cari kambing hitam, siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih bodoh. Dekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan inilah saat yang paling indah. Tidak kebetulan Tuhan izinkan virus ini ada menyertai, tetapi satu hal yang luar biasa. Saudara, dekatkan dirimu kepada Dia, rendahkan dirimu, bertobat, cari wajahnya, dan disitulah Tuhan akan membebaskan saudara dan saya. Ada amin? Mungkin hari ini usahamu, pekerjaanmu, karirmu, bisnismu, dalam keadaan yang tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan. Kau dalam keadaan pilot, kau dalam keadaan dikejar-kejar oleh hutang. Saudara, tidak ada jalan keluar. Karena kesombongan kita mengandalkan orang lain, kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mengandalkan modal, kita mengandalkan pabrik. Saudara, ingat, sebelum semuanya ini terjadi, Tuhan sudah berkata, terkutuklah. Kalau Tuhan sudah kutuk, tidak pernah akan bisa. Siapa yang bisa memberkati kalau Tuhan sudah mengutuk? Oleh karena itu, siapapun kita di tempat ini, dimanapun kita berada, ingat, dekatkan dirimu kepada Dia, rendahkan dirimu kepada Dia. Percayalah, Tuhan punya jalan keluar.
Ada amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kau mengajar kepada setiap kami Bapa. Kalau sampai Tuhan membuka semuanya ini, kalau Tuhan mendatangkan semuanya ini, membuat langit tertutup, kami berdoa, langit seperti tembaga dan tanah seperti besi. Tidak ada jalan lain buat setiap kami. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi kami saling mengintrospeksi. Karena dari pihak kamilah ada hal-hal yang menjengkelkan, ada hal-hal yang membuat Engkau menutup segala sesuatu. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran kurang tajam, tetapi karena Kau mengasihi kami. Kalau Kau membiarkan kami, Kau tahu akhir daripada segala sesuatu. Oleh karena itu, Engkau izinkan untuk mengingatkan pada setiap kami. Kami perlu keseimbangan. Kami perlu mencari wajah-Mu Bapa. Kami perlu berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Kau sampaikan kepada setiap kami. Dan mampukan setiap kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.